Ku terluka lagi, dan ku sendiri saat ini. Hampa dalam hidupku, semua tak berarti. Mimpiku tak bertepi, ku sendiri. Ku melangkah lagi, dan ku mencoba untuk berdiri, walau tertatih-tatih gerak langkahku ini. Beban di dalam hati menutupi. Haruskah aku menanti? Ingin maju atau mundur? Pernah saya merasa begitu dibelenggu oleh pengalaman lampau yang sangat melukai. Lukanya begitu membekas dan berpengaruh pada diri saya saat itu. Saya sangat tertekan, cenderung mempersalahkan dan marah pada sosok penyebab sakit itu. Sulit melupakan dan mengampuni. Ini benar-benar membuat saya tersiksa. Suatu hari, saya begitu tertegun mendengar cerita ilustrasi di awal sebuah misa. Begini ceritanya. Ada seorang buta yang sangat ingin berlayar sendiri di tengah lautan. Ia menyampaikan keinginan ini kepada sang istri. Tentu saja istrinya sangat keberatan. Mana mungkin ia berperahu sendiri di lautan tanpa bisa melihat. Tetapi pria itu terus-menerus meminta dan membujuk agar diizinkan. Si istri berpikir sejenak lalu mengiyakan. Pada hari yang telah ditetapkan, si istri membawa suaminya yang buta ke perahu di tepi laut. Ia mengatur agar suaminya bisa duduk nyaman dalam perahu kecil itu. Ia lalu menjelaskan cara mendayung, menunjukkan di mana letak air minum dan makanan, serta beberapa kebutuhan di jalan lainnya. Selamat menikmati pelayaran ini, suamiku. Nanti kalau sudah merasa puas, goyanglah lonceng ini. Saya akan datang dan membantumu pulang. Selamat bersenang-senang di tengah lautan ya, kata sang istri lalu mengecup kening suaminya. Laki-laki itu lalu mendayung dengan begitu bahagia. Senyuman selalu ada di wajahnya. Apalagi ketika aroma lautan semakin terasa, disertai hembusan angin laut yang semakin kencang dan hangatnya mentari pagi. Ia mendayung dan terus mendayung sambil membayangkan dirinya semakin jauh dari pantai dan ada di tengah lautan biru nan luas. Ketika haus, ia meminum air yang ada. Begitu juga saat merasa lapar, ia berhenti untuk makan roti yang telah disiapkan. Lalu mendayung lagi dan lagi. Lama ia mendayung dan berpikir, pasti saat ini saya sudah sangat jauh dari pantai. Dia berhenti, berkayuh, duduk tenang, menikmati keadaan yang ada. Lalu kemudian dia pikir, sudah waktunya saya harus pulang. Nanti saya sudah terlalu jauh. Dia pun membunyikan lonceng.
Tidak lama ia mendengar suara istrinya. "Wah, kamu hebat suamiku. Selamat kembali ke rumah." Laki-laki itu tersenyum puas dan sangat-sangat bahagia. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dengan mudah si istri membawanya kembali? Ternyata perahu itu tetap tertambat di tepi pantai. Selama apapun dan sebanyak apapun ia mendayung, ia ada di seputar bibir pantai. Sang istri sengaja tidak melepas ikatan perahu di tepi pantai. Apakah saya juga seperti pria itu, menyangka telah jauh di tengah lautan setelah sekian lama berlayar dan mendayung, sedang kenyataannya saya masih ada di tempat yang dangkal karena masih tertambat, terikat pada masa lampau. Saya masih berputar-putar di tempat dan menyangka telah berlayar jauh di jalan hidup dan panggilan ini. "Apa kamu mau berjalan maju atau mundur?" tanya seorang pembimbingku pada satu sesi bimbingan. "Tentu saya mau maju," jawabku pasti. "Kalau begitu, kenapa terus mempersoalkan masa lalu?" Sulit. Tali pengikat itu sudah terlalu lama terbelit dan saya sulit mengurai kembali ikatan itu. Jawabku dengan agak lesu. "Jadi, kamu habiskan banyak waktu untuk memperhatikan tali itu dan berusaha membukanya sambil terus ingin lanjutkan pelayaran hidupmu?" Suara pembimbing kali ini terasa sangat menantang. Saya jadi agak malu dengan diri sendiri. "Jadi, saya harus bagaimana?" tanyaku. Sambil tersenyum penuh pengertian, ia berkata tegas, "Kalau memang mau maju, potong tali itu." Saya tersentak, seakan bangun dari sebuah tidur panjang. Kenapa begitu banyak waktu kuhabiskan untuk menemukan ujung tali pengikat sampanku dan menguras sekian banyak energi untuk membuka simpul pengikat yang sudah terbelit sekian lama dan sangat alot untuk dibuka? Betapa mudah jika ku potong. Sekali tebas, biduk kecilku bisa meluncur ke tengah lautan. Begitu sepele yang ku buat sulit. Teman-teman sekalian, mungkin dirimu pun sedang terbelenggu masa lampau yang membuatmu sulit berkembang dan menikmati hidupmu saat ini. Apa yang ingin kau lakukan? Mau maju atau mundur? Mau bebas atau tetap terikat? Kalau mau maju dan bebas, tebas tali pengikat itu. Potong. Tinggalkan masa lampau yang membuatmu terbelenggu. Fridtjof Nansen mengatakan, "Aku menghancurkan jembatan di belakangku, maka aku tidak memiliki pilihan selain terus maju." Teruslah maju dan jangan pedulikan
apa yang orang lain pikirkan. Lakukan apa yang harus kau lakukan untuk dirimu sendiri. Terkadang hidup akan menjatuhkanmu. Bangun, bangun, bangun. Kebahagiaan bukanlah tentang tidak adanya masalah. Itu adalah kemampuan untuk menghadapi masalah. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Teruslah berjalan, teruslah melangkah. Ku tahu, kau tahu, kita tahu, Tuhan ada. Salam hangat dari sebuah bilik. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan